Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah juga bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca dari ayat ke-111 pada surah At-Taubah dan dilanjutkan dengan ayat ke-112. Mudah-mudahan atas segala ikhtiar, perjuangan, upaya, dan kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa pada pagi hari ini, sebagaimana yang kita laksanakan setiap hari Jumat, yaitu bersama-sama kita mendengarkan tausiah nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita di dalam forum ini dan bersama kita menyapa beliau. Dan mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, bahagia sekali bisa berjumpa lagi dengan Ustadz pada pagi hari ini, dan bahagia sekali dan senang juga kita mendapati bahwa Ustadz sehat walafiat selalu, dan doa kami semua semoga Ustadz senantiasa diberikan kemudahan dalam limpahan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus memberikan pencerahan di dalam forum ini maupun umat Islam pada umumnya. Dan baiklah Ustadz, bersama-sama kita telah hadir 984 orang, dan pada pagi hari ini kita telah membaca ayat ke-111 dan ayat ke-112 dari surah At-Taubah. Dan selanjutnya kami persilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi detik-detik menjelang bulan puasa. Kalau sahib ru'yah, orang yang bertugas untuk mengintip hilal bulan mudah, menemukan bulan sore nanti, berarti kita puasa besok. Tapi kalau tidak, maka kita akan puasa lusa, pasti. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yah. Berpuasalah kalian setelah melihat bulan. Jadi kalau kita tidak melihat bulan, belum bisa berpuasa. Namun pengertian melihat sini bisa melihat dengan mata telanjang seperti dulu pada masa Nabi, tidak pakai teropong, nggak ada. Bisa juga dengan menggunakan alat teropong canggih, atau juga bisa ada yang menafsirkan, bahkan menakwilkan, melihat di situ, melihat dengan kalkulator, perhitungan-perhitungan. Itulah hisab. Tapi niatnya sama, ingin menyaksikan keberadaan bulan sebagai awal puasa mereka. Ya. Di seluruh dunia Islam, Timur Tengah, semuanya secara resmi menggunakan hadis Nabi, sumu li ru'yati, berpuasalah jika kalian melihat bulan. Sama dengan Asia Tenggara, di Indonesia, Brunei, sama dengan Malaysia, Thailand, Xinjiang, Cina, seluruh dunia. Ya, kecuali kita di Indonesia ada sekelompok yang tidak menggunakan ru'yah, tapi menggunakan hisab, perhitungan. Ya, mayoritasnya menggunakan ru'yah, karena memang hadisnya seperti itu. Sumul ru'yati wa qilul ru'yati.
Nah, kalau kita menggunakan rumus ru'yah, kata Pak Thomas Jamaluddin, profesor dalam bidangnya, mustahil kita bisa melihat bulan menggunakan alat secanggih apapun per hari ini di bawah 2 derajat. Keberadaan bulan masih jauh di bawah 2 derajat. Logikanya mustahil kita bisa melihat bulan. Apalagi kalau hanya melihat dengan mata telanjang, yang bisa melipat gandakan 20.000 kali lipat benda itu. Nah, maka itu di dalam dunia Islam memberikan satu kesepakatan bahwa yang bisa diru'yah itu adalah 6 derajat ketinggian hilal. Tapi di Indonesia, kita dulu pernah turun 4 derajat demi untuk menyatukan pandangan. Teman-teman kita dari Muhammadiyah minta turun, jangan terlalu tinggi, 6, turunlah ke 4. Ya, akhirnya aliran Ru'yah, Nurul, NU, dan ormas Islam lainnya ikut turun menjadi 4. Nah, ikut juga Malaysia, Brunei, dan Singapura, Thailand Selatan. Mereka itu mengikut ke Indonesia, turun juga ke 4. Sepakat kita tidak ada puasa ganda, tidak ada lebaran ganda ya. Terus perkembangan minta lagi turun ke 2 derajat karena sebab alat bisa menemukan. Demi untuk memupuk persatuan dan kesatuan, jangan ada lebaran ganda. Ya, diturunkan lagi standar imkan ru'yah itu, batas untuk melihat bulan itu 2 derajat. Walaupun dunia Arab takjub rokok Indonesia bisa melihat bulan 2 derajat. Alat apaan tuh bisa menyaksikan bulan 2 derajat? Padahal itu kan banyak sekali penggoda ya, mungkin bisa bulan, bukan bulan India, tapi di situ ada Mars, ada Saturnus dan seterusnya, bintang-bintang lain. Nah, tetapi teman-teman kita minta turun lagi 0,1 derajat. Itu kan mustahil bisa dilihat. 4 derajat saja nggak mungkin, atau amat sulit, apalagi 2, apalagi 0,1. Jadi penetapan puasa 0,1 derajat itu bukan berdasarkan ru'yah dalam pengertian mengobservasi keberadaan matahari dengan alat atau mata telanjang, tapi memperhitungkan, mengira-ngira berdasarkan perhitungan hisab, ya, kalkulator. Perhitungannya sepanjang tahun diprediksi bahwa wujudul hilal sudah ada 0,1. Jadi teman-teman kita yang menemukan, berpendapat bahwa apabila bulan sudah terwujud, maka kita bisa berpuasa. Jadi dasarnya adalah wujudul hilal. Tapi ormas Islam lainnya, selain Muhammadiyah, dan juga seluruh dunia Islam lainnya, seluruh dunia, menggunakan ru'yatul hilal. Sebagaimana dalam hadis, ya, di situ disebutkan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah setelah engkau menyaksikan bulan. Ya, untuk kita di Indonesia, saya kira tidak perlu memperdebatkan kalau ada yang mau puasa menggunakan wujudul hilal, yaitu ijtihad mereka. Dan kalau ada yang mendasarkan ru'yatul hilal, menyaksikan baru puasa, itu juga ijtihad mereka.
Tidak perlu kita memperdebatkan antara ahli hisab dengan ahli ru'yah. Ya. Kalau mau ikut mayoritas dunia Islam dan ulama, majelis ulama terutama fatwanya itu belum dicabut ya, sudah ditetapkan pemerintah, maka ikuti majelis hasil sidang isbat nanti sore. Sore nanti ada sidang isbat, duduk di situ pimpinan majelis ulama, pimpinan ormas-ormas Islam, perguruan tinggi, laboratorium, planetarium, dan kelompok-kelompok ahli, para pakar, ya, untuk memberikan deskripsi bulan sampai di mana, apakah bisa dilihat seluruh Indonesia ditebar para pengamat bulan. Dari Papua yang pertama kan, bagian timur dulu yang paling pertama bisa melihat bulan, karena kita di Jakarta selisih 2 jam. Waktu menatap bulan itu kan menjelang matahari terbenam. Nah, kalau Papua nggak lihat, mungkin karena mendung, pindah lagi ke bagian tengah, Makassar, Kendari, ya. Kemudian, kalau di sana juga mendung, tidak ada yang melihat, atau memang belum bisa dilihat karena masih sangat di bawah, siapa tahu di bagian barat, Surabaya, Cakung, Jakarta Utara, atau siapa tahu di Sumatera yang lebih lambat sedikit bisa melihat. Nah, kalau seluruh kepulauan Indonesia sebagai wilayatul hukmi tidak ada yang menyaksikan bulan, maka itu artinya belum waktunya kita berpuasa, karena dasarnya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah pada saat melihat bulan dan berbukalah pada saat melihat bulan. Artinya berbuka tidak puasa lagi kalau sudah 1 Syawal kan, Idul Fitri itu. Berbuka lah kita di situ pada saat melihat bulan. Tapi kalau kita tidak menyaksikan bulan, ya tetap berpuasa. Ada kejadian, Mesir pernah satu saat, ya karena belum ada yang melihat bulan, maka terpaksa ya sepakat ditetapkan oleh pemerintah bersama majelis ulamanya di situ, ya misalnya hari Minggu ya. Tapi ternyata di padang pasir pada puasa yang ke-28 ada yang melihat bulan, lalu disaksikan 2 orang saksi, disumpah di situ. Maka Presiden Mesir meminta supaya besok Idul Fitri karena ada yang melihat bulan, dan minta seluruh warga Mesir atau siapapun orang Muslim yang ada di Mesir mengganti 1 hari puasanya di luar Ramadan, itu mengkadak puasa. Mekah, Saudi Arabia pernah juga sekali seperti itu. Baru 28 puasa, tiba-tiba ada yang ngaku melihat bulan, lalu disumpah. Kemudian raja mengumumkan besok kita lebaran, kurang 1 puasa kan harusnya 29 atau 30 puasa kan. Maka dianjurkan seluruh umat Islam mengganti 1 puasa, mengkadak 1 hari puasanya yang kurang 1 itu di luar Ramadan. Nah, itu keunikan ru'yah ini. Tapi kalau aliran hisab, perhitungan, mungkin sulit terjadi seperti ini. Karena kita bisa mengkalkulasi bulan itu kapan eksis, kapan berwujud, melalui perhitungan-perhitungan. Tetapi tidak bisa juga, menurut Profesor Thomas Jamaluddin, ya, perhitungan itu juga tidak bisa dipercaya, karena yang paling eksakt itu hanya Allah. Ternyata peredaran bulan dan matahari itu pun juga mengalami perubahan. Bukan saja matahari, tapi juga bulan. Sehingga pernah itu pada tahun 1015-an ya,
1500-an itu Kaisar Julius itu bulan Juli kalau saya nggak salah itu memajukan kalendernya 2 minggu, 13 hari. So, kenapa? Karena itu melakukan penyesuaian. Jadi menurut Profesor Thomas Jamaluddin, itu artinya bahwa matahari pun juga tidak konsisten secara mutlak. Ya. Ada perubahan sedikit demi sedikit. Mungkin ya 2 bulan seperti itu. Dan kalau dalam Al-Quran kan setiap planet itu mengalami pembengkakan, pembesaran. Wa inna lamusi'un. Setiap planet itu mengalami expanding universe. Nah, kalau terjadi pembesaran, berarti itu akan juga terjadi perubahan waktu. Sehingga waktu itu susah untuk kita ikuti berdasarkan perhitungan-perhitungan. Mungkin itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalau sudah melihat bulan. Seolah-olah hadis Nabi itu mengisyaratkan besar kecilnya bulan dan matahari itu, atau besar kecilnya juga bumi itu sangat ditentukan oleh kondisi-kondisi objektif lain. Ada kalanya mengecil, ada kalanya membesar, tergantung. Misalnya terjadi pembengkakan atau kayak balon kan, dalam Quran itu melukiskan planet itu kan seperti balon ditiup. Wa inna lamusi'un. Seluruh planet ini mengalami expanding universe, perluasan, pembengkakan. Maka itu dalam hadis-hadis akhir zaman, Bapak Ibu, itu akan semakin sering gempa. Bayangkan dulu Papua dengan Australia itu menyatu. Kalau kita lihat dalam sejarah bumi, Australia dengan Papua itu menyatu. Maka itu ada Kamuru juga di Papua. Tapi lama-kelamaan pecah dan berpisahlah daratan Australia dengan Papua. Dulu Indonesia tidak sebanyak ini pulau-pulau, masih nyambung-nyambung satu sama lain. Tapi karena jutaan tahun mengalami proses, ya, ada patahan-patahan yang kita kenalkan melintang dari Sumatera, tembus ke Lampung itu, tembus ke Jawa, tembus ke Sulawesi, ke Ambon. Itu mengalami semakin hari semakin patah, semakin hari semakin mengangah patahan itu. Kenapa? Kan mengalami pembesaran bumi ini. Nah, setiap kali pembesaran tentu juga akan mengakibatkan pergeseran waktu kan. Ya. Apakah bulannya juga mengalami pergeseran, membesar atau mengecil atau tetap? Kan itu juga berkonsekuensi terhadap perhitungan. Kita nggak pernah memprediksi, menghitung apakah tahun ini bulan makin membesar, apakah badinya bulan itu makin mengecil atau tetap. Sama juga dengan matahari. Apakah tetap besar atau tetap kecil? Bulan juga sama. Makin sering gempa bumi itu mengakibatkan makin membesarnya bumi kan. Ya. Makin menggembung bumi ini. Makin sering gempa bumi, gunung meletus, memuntahkan isi perutnya. Jadi itu terjadi pembengkakan. Dalam Quran itu disebutkan wa inna lamusi'un. Dengan demikian berkonsekuensi terhadap perhitungan-perhitungan bayangan. Yang dihitungkan adalah bayangan itu atau penglihatan itu. Nah, jadi betapa riskannya kita mendasarkan pandangan kepada perhitungan. Sebab kita tidak pernah mengukur berapa senti, berapa meter pembengkakan bumi ini.
Kalau bumi ini tidak berubah, siapa tahu bulannya yang berubah di sana. Ada kejadian apa di situ, nggak tahu kita. Atau matahari mengalami juga perubahan, atau ketiga-tiganya, atau kesemuanya. Nah, sehingga pernah diadakan penyesuaian antara Eropa dengan Eropa daratan dan Eropa maritim di sana itu. Karena ternyata tidak ada kepulauan dan di daerah daratan itu ada perbedaan pembesaran. Saya nggak tahu bahasa fisikanya kayak apa. Jadi betapa riskannya kita mendasarkan pandangan kita kepada perhitungan-perhitungan. Makanya itulah mungkin Nabi mengatakan sumu liru'yatihi, bukan sumu lihisabihi. Berpuasalah kalau kamu melihat bulan. Nah, itu sedikit ilustrasi Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, kita juga tidak boleh menyesalkan teman-teman kita, misalnya dari Muhammadiyah, kok kenapa berpuasa duluan? Nanti juga pada konsekuensinya kenapa lebaran duluan, kita masih puasa. Ya, siapa tahu orang awam nanti mengambil praktisnya. Oh, awal puasa aku memilih ormas Islam yang lain. Puasanya hari Minggu. Ya. Nanti lebarannya, aku ikut Muhammadiyah deh. Lebarannya cepat. Nggak ikut mayoritas. Karena lebarannya nanti besok. Aku mau lebaran hari ini. Nah, akhirnya kuranglah puasanya 28 hari kan. Padahal puasa itu tidak boleh kurang 29 hari. Tidak boleh lebih dari 30 hari. Kalau perhitungan kalender Masehi ada Januari 31 harinya itu kan. Tapi Februari 28 hari. Tapi kalau kalender kita menggunakan bulan, maka itu adalah 30 atau 29. Itu aja. Kalau bukan 30, 29. Tidak pernah 31 dan tidak pernah 28. Ya. Jadi diduga keras bahwa terjadi perbedaan pendapat lagi sampai 3 tahun akan datang. Karena kemarin kita kompak itu bukan disebabkan karena menyatunya pendapat, pemahaman kita tertolong oleh tingginya tingginya hilal bulan itu. Nah sekarang ini sepertinya bulan kurang bersahabat lagi dengan kita. Dia merendahkan dirinya, tidak bisa dirujuk, tidak bisa diru'yah, tapi kecil sekali di bawah 2 derajat, sehingga menurut teman-teman kita ahli SAP ini udah tetap puasa besok. Kenapa? Karena sudah nongol tuh, misalnya 0,5 derajat. Udah ada tuh nongol bulannya, cuma kita nggak bisa lihat, tapi ada. Tapi orang-orang lainnya berpendapat, enggak, dasarnya adalah melihat bulan, bukan perhitungan. Jadi Muhammadiyah berpuasa karena wujudul hilal. NU dan ormas lainnya berpuasa karena ru'yatul hilal. Wujudul hilal, perhitungan sudah ada bulan puasa. Ru'yatul hilal, sudah ada yang menyaksikan bulan puasa. Nah itu aja. Nah teman-teman kita dari ilmuwan Muhammadiyah pintar bahwa melihat itu bukan hanya melihat dalam mata kepala, tapi melihat dalam pengertian perhitungan juga canggih. Ya, belum tentu salah. Tapi mayoritas Muslim itu mungkin belum bisa menerima pendapat itu. Siapa tahu suatu saat nanti juga bisa menerima pendapat itu. Allahu a'lam. Tapi per hari ini masih berpegang kepada hadis. Ya, berpuasalah pada saat melihatnya dan bukalah pada saat melihatnya. Ini sengaja saya sampaikan dulu Bapak Ibu. Karena ini kan potensi untuk berbeda pendapat sangat besar. Jangan mengatakan kalau begitu Muhammadiyah salah, NU ya
beserta dengan seluruh dunia Islam, seluruh dunia, itu yang benar, belum tentu. Belum tentu mayoritas itu benar, belum tentu minoritas itu salah. Allah yang menentukan siapa salah, siapa benar. Akan tetapi kaidah-kaidah universal, ya, kalau berkumpul mayoritas, di situ juga ada ilmuwannya, ada ulamanya, maka potensi untuk benarnya ada. Walaupun tidak boleh melecehkan kelompok-kelompok minoritas. Inilah harapan kita. Seandainya satu rumah kita ada yang mau sahuran, besok monggo, ada yang belum mau juga monggo. Yang perlu ditolak kalau ada orang yang sejak kemarin puasa, hari ini puasa. Konsekuensinya 2 hari sebelum Lebaran, dia sudah Lebaran duluan. Atau juga ada sebaliknya, kita sudah puasa 2 hari, mereka baru puasa. Konsekuensinya, 2 hari setelah Lebaran, mereka baru puasa. Nah, kalau menurut pendapat saya, jangan kita berpegang kepada sebuah pendapat yang tidak ada dasar ayat hadisnya atau dasar logika rasionalnya. Kalau Muhammadiyah tadi ada logikanya, dan itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau menentukan satu Ramadan dengan cara-cara mistik, ya, kami waktu di Kementerian Agama itu mengundang teman-teman kita itu, ada kelompok dari gua itu, ada kelompok dari Surabaya, ada kelompok dari Padang. Ini tarekat sih sebetulnya. Saya tanya, Bapak, kok kenapa? Alat apa yang Bapak gunakan super canggih bisa melihat bulan padahal 2 hari sebelumnya? Menurut perkiraan para saintis, dia buka serban birunya, ada serbannya biru di lehernya itu, serban biasa. Pak, ini kalau saya tutupkan mata saya, serban biru ini, kelihatan bulannya di depan situ. Ya. Jadi orang pakai alat supaya bisa melihat lebih besar, lebih terang. Dia tutup matanya pakai serban, aku bisa melihat, itu dia bulannya. Waktu itu kan menghadap ke utara. Selempah itu utara, nggak ada bulan di utara. Barat, oh iya ya, ya di sana lah. Nah, jadi itu nggak masuk akal menurut saya. Jangan mengikuti pendapat seperti ini. Kita sih toleransi, tetapi kalau toleransi terhadap kebatilan jangan. Ya. Satu lagi, kenapa puasa lebih lambat? Belum muncul tanda-tanda Ramadan. Tanda-tandanya Ramadan apa? Ya, kami bisa mendeteksi bunyi burung. Kami juga bisa mendeteksi bunyi gelombang di laut. Sepanjang belum ada bunyi-bunyi gelombangnya seperti ritmenya kayak apa gitu, nggak tahu. Kita belum puasa. Saya tanya, kalau ritmenya hanya 3 hari muncul lagi gelombang-gelombang bunyinya itu Lebaran, gimana? Berarti puasa Bapak hanya 3 hari. Bunyi gelombangnya menyerupai lagi kemarin. Apa Bapak mau berbuka puasa, mau Lebaran hari? Diam mereka. Ya. Bunyi burung, kalau burungnya mati gimana Pak? Cara apa menentukan apa berpuasa seumur hidup? Ya, karena inilah yang sering 2 hari sudah Lebaran baru Lebaran, atau 2 hari sebelum Lebaran mayoritas dia sudah takbir. Akhirnya anak-anak muda kita kan pilih praktis, orang sudah Lebaran ikut yuk Lebaran, kuranglah puasa Ramadannya 2 hari. Padahal kan kita harus wajib puasa Ramadan itu 30 atau 29 hari. Maka itu ikutilah yang meyakinkan buat kita, jangan mengikuti sesuatu yang tidak meyakinkan dengan kita. Ya, kalau ada Lebaran 2 hari sebelum mainstream Lebaran, jangan diikuti. Atau Lebarannya 2 hari setelah Lebaran, maka dia berpuasa pada hari Tasyrik, berpuasa pada Raya Idul Fitri, itu haram kan berpuasa pada 1 Syawal. Jadi mari kita dewasa menyikapi perbedaan.
Jangan gontok-gontokan. Wah, ini kok kenapa begini? Aliran sesat. Muhammadiyah jangan disesatkan. NU dan ormas lain juga jangan disesatkan. Kalau mau menyesatkan, sesatkanlah orang yang tadi itu 2 hari sebelum Lebaran. Ya, jangan juga terlalu toleran terhadap. Wah, ini kita akan toleransi umat beragama. Bagaimana kalau nanti itu puasanya cuma 15 hari Ramadan? Apa enggak menodai Ramadan? Apa enggak menodai bulan puasa? Apa kita akan melakukan pembiaran seperti itu? Lama-kelamaan kita semakin longgar tanpa ada ketegasan, umat Islam ini bisa longsor ya, bisa hilang, diliputi oleh mistik. Kita harus tegas. Ya. Kalau ada seminggu sebelum Lebaran sudah Lebaran duluan, ya bisa dianggap itu sebagai sebuah pelecehan terhadap umat Islam. Walaupun dia berkedok tarekat dan NGO, LSM tidak boleh ya membela mereka atas nama hak asasi manusia. Boleh atas nama hak asasi manusia, tetapi jangan menghina agamanya orang lain. Ya, kadang-kadang kita itu membela hak asasi manusia minoritas, tapi hak asasinya mayoritas tidak diindahkan. Mayoritas itu kan juga punya hak asasi, bukan cuma minoritas. Kita kadang-kadang tuh kebablasan tuh, kelompok-kelompok minoritas itu dibela setengah mati, melanggar HAM-nya mereka. Tapi aneh kenapa HAM-nya mayoritas nggak dipertimbangkan. Jadi seolah-olah mayoritas itu nggak ada HAM-nya. Yang ada HAM-nya itu hanya kelompok minoritas. Hemat saya kita perlu tegas. Ya. Kalau ada orang mengatakan Ramadan itu cuma 15 hari, ayo Lebaran pertengahannya. Atau Ramadan itu cuma 15 hari. Itu bertentangan dengan kitab sucinya Islam. Ramadan itu 30 atau 29 hari kan. Jadi kalau ada yang mendeklar Ramadannya cuma 15 hari, itu bukan Islam. Jangan pakai atribut Islam. Keberatanlah orang Islam. Jangan diam-diam aja sebagai umat Islam. Merubah Ramadan itu cuma 15 hari. Ya, atas nama toleransi, atas nama hak asasi manusia. No. Itu orang seperti itu lembek itu. Nggak ada jihadnya sama sekali. Itu penghancuran agama itu. Saya tidak setuju menghakimi mereka, tetapi kita suruh tangkap mereka orang itu. Polisi juga harus proaktif. Kalau pakai sound system, takbir, sementara orang masih puasa. Ya, pakai lapangan lagi. Idul Adha, padahal seminggu lagi sebelum Lebaran untuk mainstream. Itu artinya penistaan agama Islam. Agama Islam itu puasanya 30 hari. Ya, siapa tahu nyamar agama Islam, tapi bukan orang Islam. Ya, kita harus punya emosi juga loh. Ada kecenderungan umat Islam kita di Indonesia ini, saking tolerannya, ya, saking menghargai hak asasi manusia, dia ngalah. Ya. Sampai asas ajaran Islamnya pun juga dipreteli, ngalah. Padahal Quran mengatakan Muhammad dan Rasulullah asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainakum. Muhammad itu adalah Nabi Muhammad SAW itu asyidda al-kuffari, tegas terhadap orang-orang kafir yang mau menodai Islam itu kan. Tapi ruhama'u bainakum, mencintai sesama orang-orang yang mau bertoleransi, bersahabat, bertenggang rasa terhadap agama Islam. Iya. Saya mohon kepada kita jamaah kita di sini, ya, jangan terlalu lembek sebagai orang Muslim. Agamanya diperlakukan seperti apa gitu. Ya. Ada nabi,
ada mendeklarasikan kitab suci terakhir, bukan Quran. Iya, laporkan ke polisi, tapi jangan menghakimi. Itu saya tidak setuju juga. Kita bukan hakim, kita bukan polisi. Laporkan, dan polisi harus proaktif, jangan dibebasin terus. Nah, itu masyarakat harus dilindungi. Ya. Jangan sampai nanti, oh nggak apa-apa, toleransi, lakum dinukum waliyadin, nggak begitu caranya toleransi. Bertoleransi terhadap orang-orang yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, itu bukan toleransi. Pengecut. Ya, tetapi menghakimi orang, dia tidak melakukan proses hukum dalam mengadili orang, itu juga pengecut. Negara kita negara hukum. Ya. Nah, polisi, aparat juga jangan mengecewakan mayoritas. Kadang-kadang kan ya nasibnya mayoritas itu seperti kakak kandung. Kakak kandung itu sering disalahkan, walaupun nyata-nyata adiknya salah kan. Enggak pahala, enggak, kamu harus ngalah lah. Itu adikmu tuh. Ya, saya kira analogi seperti itu nggak bisa. Kalau dalam keluarga oke lah. Ya kamu mainan itu kasih adikmu. Kan adiknya tiba-tiba mengambil mainan kakaknya. Nangis ya. Ambil. Itu kan punya aku, Ibu. Iya, pinjamkan dulu deh adikmu. Ngalah kakaknya. Itu dia semuanya kok ngambil. Masa aku nggak ada? Kata kakaknya enggak. Nanti juga bosan tuh adikmu. Analogi seperti ini jangan digunakan di dalam memanage masyarakat. Kamu kan mayoritas, saya kamu ngalah lah. Ya, demi kepentingan minoritas. Nggak bisa juga. Masa cuma kepentingan minoritas saja diprioritaskan, dimanjakan. Giliran kepentingan mayoritasnya, itu nggak pernah diperhatikan. Itu nggak fair. Tapi sekali lagi, kita jangan merealisasikan kekecewaan itu dengan main hakim sendiri. Ya, menghujat, merusak, ya, teror dan sebagainya. Itu juga pengecut. Ya, kita fairness lah. Nah, kalau kita sudah mengajukan ke pemerintah akan penyimpangan-penyimpangan yang menistakan agama kita, ya, hemat saya, pemerintahnya tidak sensitif. Tapi kalau sejauh ini kita lihat pemerintah kita masih tetap proaktif, masih ada yang dipenjara bagi orang yang menistakan agama, yang ngaku nabi di penjara tuh. Jadi jangan juga ada yang memprovokasi masyarakat. Wah, ini pemerintah itu nggak memihak kepada mayoritas. Nggak ada buktinya. Jadi jangan menutup mata. Betapa banyak penista agama di Republik ini juga di penjara. Jangan dikatakan tidak ada. Itu juga nggak fair. Mari kita berpikir fairness. Tidak ada, katakan tidak ada. Kalau ada, ya katakan ada. Jangan mengatakan tidak ada yang dihukum. Ada kok, buktinya banyak. Yang penting prosedurnya kita melaporkan. Polisi kita sekarang juga jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi jangan karena kita ingin mengacaukan keadaan sehingga kita bisa memprovokasi keadaan. Akhirnya timbullah ketegangan masyarakat. Akhirnya kita nggak bisa menjadi hamba yang baik, ketegangan di mana-mana. Apa kita mau seperti Afghanistan, Irak, ya, Syria? Enggak lah. Tapi kita juga tidak ingin ya ada pelecehan. Mentang-mentang mayoritas saya kamu ngalah aja. Enggak bisa. Konsep ngalah itu tidak ada dalam kamus hukum. Yang salah ya salah. Kalau mayoritasnya salah, hukum mayoritas itu. Kalau minoritasnya salah, ya hukum minoritas itu. Itu saya kira asas hukum yang paling baik. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang disebut dengan bijaksana. Jangan ngalah kamu umat Islam, ngalah kamu, ya. Jadi akibatnya apa jadinya? Terjadi pelemahan. Nah, kita nggak boleh.
kuntum khaira ummah, kita harus menjadi umat yang the best ummah, ya kan. Nah, jadi sengaja ini bukan menyerukan kekerasan, enggak sama sekali ya. Lain kekerasan, kalau kekerasan itu tidak mengindahkan hukum, ya. Solusi tanpa melalui jalur hukum itu kekerasan. Dan kekerasan bisa dilakukan masyarakat kalau melakukan anarkis. Tapi kekerasan juga bisa dilakukan oleh pemerintah kalau laporan-laporan masyarakatnya tidak digubris. Jadi jangan melulu menyalahkan masyarakat. Kadang-kadang juga pemerintah itu melakukan tindakan kekerasan, melakukan pembiaran terhadap kelompok-kelompok yang harusnya dinyatakan salah, itu juga kekerasan. Menteroriskan orang yang bukan teroris, itu teroris. Nggak ada ciri-cirinya teroris kok ditangkap, dihukum. Itu juga tindakan teroris. Tetapi membiarkan garis keras itu nggak ditangkap, ya sudah ada tanda-tanda kekerasannya, dibiarkan saja begitu, ya itu juga salah. Teroris ya teroris. Nah, mari kita berpikir fairness nih. Negara hukum kan harus seperti ini. Ya. Praduga tak bersalah itu harus tetap dijunjung tinggi. Akan tetapi kalau sudah nyata ada tanda-tandanya, jangan juga ada yang keberatan. Wah, ini polisi ini tebang pilih, kenapa ini ditangkap enggak? Polisi lebih banyak datanya Bapak Ibu daripada kita. Isunya, Densus 88 menangkap guru ngaji. Densus 88 menembak orang yang pulang dari salat Isya. Padahal dia nggak tahu bahwa yang ditembak itu teroris yang ikutan salat Jumat, dan itu dangerous man. Ada senjatanya kok, menyamar dengan masyarakat. Supaya berbaik-baik hati kepada masyarakat, biar dikasih makan, bersihkan masjid, toilet, azannya bagus. Padahal dia menggarap masyarakat kawasan itu. Jangan membela. Teroris itu pintar tuh mengelabui masyarakat. Yang tahu itu siapa? Intelijen kita. Jangan curiga melulu kepada intelijen. Seolah-olah intelijen itu nggak benar-benar. Seolah-olah itu juga salah. Berikanlah kewenangan itu kepada siapa yang paling profesional untuk itu. Kalau dia salah di dalam menindak, ya itu kan ada prosedur hukumnya. Nah, mari kita dewasa menjadi warga negara. Setiap apa yang dilakukan pemerintah, polisi salah, itu juga nggak fair. Ya. Nggak mungkin mereka itu melakukan penangkapan tanpa ada pengawasnya kok. Ada Kompolnasnya kan, pengawas polisinya itu. Ya. Jangan semua yang dilakukan pemerintah salah, semua dilakukan polisi salah, semua dilakukan tentara salah. Ayo kita berontak, itu lebih salah itu. Tapi juga sebaliknya. Jangan-jangan asumsinya sebagian orang itu benar. Ya. Salah tangkap lah. Ada yang menghajar imam, itu gila. Di tempat lain, itu gila. Ada lagi, imam, gila. Jadi ada asosiasi orang gila untuk membunuh imam. Itu juga perlu memang dicermati. Tapi kalau memang itu faktanya menurut kedokteran, itu memang gila, ya mau bilang apa? Kalau memang gila, berarti orang Indonesia sudah makin banyak orang gilanya kan? Nah, jadi mohon kita hidup bermasyarakat menurut Al-Quran. Jangan berangkat dari suuzan melulu. Mentang-mentang tidak garis politiknya naik, apapun yang dilakukan orang itu tidak pernah benar. Itu salah. Mentang-mentang karena dia berkuasa, apapun yang dilakukan oleh pemerintahnya itu pasti benar. Itu juga salah. Yang benar ialah, yang benar itu harus dianggap benar, yang salah itu harus dianggap salah. Itu yang paling benar. Walaupun itu kelompok kita kalau salah, walaupun anak, kata Rasulullah, seandainya law anna Fatimah lasarq, seandainya Fatimah itu mencuri, maka itu pun juga aku akan potong tangannya. Itu dia. Jangan hanya memenjarakan orang lain, tapi golongannya enggak. Itu tidak mencontoh Nabi. Ya.
bulan suci Ramadan ini bengkel untuk menservis pikiran kita yang bermasalah. Kadang-kadang bukan orang lain bermasalah, tapi pikiran kita ini yang bermasalah. Sehingga apapun yang kita lihat itu bermasalah. Coba kalau kita pakai kacamata Ray-Ban, semua hitam, nggak ada pun yang putih itu. Walaupun nyata-nyata putih dipandang hitam. Bukalah kacamata Ray-Ban-nya, oh ternyata aku yang salah. Paradigma aku terlalu subjektif. Oh aku terlalu marah sih. Aku terlalu banyak kecewa sehingga ada orang yang baik, aku pun menganggap itu tidak benar. Jadi Bapak Ibu, beragama Islam yang benar, membenarkan apa yang benar, menyalahkan apa yang salah. Jangan dibalik-balik. Siapapun bisa terjadi pada masyarakat, bisa terjadi pemerintah, bisa terjadi aparat. Kapan kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu kita keliru. Dan siapapun yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, sekalipun itu lawan politik kita, itu harus angkat topi, itu benar. Itulah Islam yang sejati. Memberikan pengakuan terhadap kebenaran sejati dan menyalahkan ya siapa yang melakukan keburukan sejati, walaupun itu anak kandung kita sendiri. Nah, ini sedikit ilustrasi, nggak tahu saya larinya ke sini, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu masuk sedikit ya. Innallah ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Mukmin lah ini. Orang mukmin itu orang merasa aman, orang yang mengamankan orang itu mukmin itu. Kalau hanya mengamankan dirinya tidak mengamankan orang lain, itu bukan mukmin. Mukmin itu orang yang merasa aman dan mengamankan orang lain. Ya, orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka. Jadi Allah membeli. Allah membeli artinya Allah memberikan bonus terhadap orang yang beriman, satu, ya. Kemudian dirinya orang-orang itu juga dibeli, ya. Jadi kalau mukmin itu sifatnya, kalau diri itu personnya, dan harta itu adalah propertinya. Nah, kalau kita berkorban di jalan Allah, ya, dengan melakukan reaksi terhadap reaksi negatif terhadap kebatilan dan reaksi positif terhadap kebenaran, itu mukmin itu. Bereaksi positif terhadap kebenaran, bereaksi negatif terhadap kebatilan, itu mukmin. Kemudian diri, yaitu mengorbankan dirinya sendiri demi untuk kemaslahatan umat, dan juga mengorbankan hartanya demi untuk kemaslahatan. Dalam masa Krismon ini banyak sekali sedekahnya karena selalu ingin berbagi. Tidak enak menikmati harta sendiri di tengah penderitaan orang karena COVID misalnya. Allah mengatakan, aku membeli orang itu, aku membeli hartanya itu, aku membeli sifat-sifat mukminnya itu. Mereka dengan memberikan surga untuk mereka diganti dengan surga. Siapa mereka itu? Mereka berperang pada jalan Allah. Saya ingin memberikan pengertian lain, ini Kementerian Agama. Mereka berjuang untuk jalan Allah. Tidak mesti harus berperan dalam pengertian fisik loh ya. Ada orang berdakwah secara gratis dari masjid ke masjid. Loh kok Pak Ustadz datang ke sini? Aku nggak sanggup membayar loh Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Saya ke sini bukan untuk dibayar kok. Waduh, syukur banget Bapak bisa ke sini. Ya. Lalu mereka membunuh atau terbunuh. Membunuh di sini bukan membunuh diri, membunuh ego, itu juga di sini termasuk. Ada kan egonya sangat besar. Aku nggak boleh toleransi dengan orang seperti ini. Oke, dalam keadaan seperti ini aku harus ngalah deh. Itu membunuh loh. Nah, atau terbunuh, dia mengalahkan dirinya dan memenangkan orang lain. Ya udahlah. Kita 1 bulan juga masih bisa hidup kok, ada cadangan beras di rumah. Dia kalau nggak makan hari ini mati besok. Jadi dia merasa ngalah di situ. Itu terbunuh. Ada ayatnya kan? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan mengira orang mati di jalan Allah itu mati. Mereka itu akan hidup.
terjemahan Kementerian Agamanya seperti itu. Tapi bisa kita pakai terjemahan lain. Jangan mengira orang yang membunuh egonya di jalan Allah, ya, depositonya dijebol, ya, untuk memberikan pertolongan terhadap satu desa, satu RT yang tidak bisa makan, terputus jembatan di situ, nggak bisa berdagang. Nah, mereka perlu makan, kalau nggak mereka mati. Jadi harta yang dimilikinya itu dikorbankan, itu ketulusan fisabilillah. Menunda pergi haji, karena sudah haji keempat kalinya, aku nggak boleh haji tahun ini. Kenapa? Orang di kampung aku itu krismon, stunting, banyak sekali orang yang kekurangan gizi. Menunda nggak ke umrah, lebih umrah ini, ya, aku berikan makan terhadap orang yang sangat-sangat kelaparan di situ. Itu kutulu fisabilillah, itu mengorbankan ego dirinya sendiri. Itu bukan mematikan dirinya, mati dalam perang misalnya, enggak. Kutulu fisabilillah itu artinya mematikan ego, mematikan fisik, mematikan kepentingan itu. Nah, lalu itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Kita baca sedikit nih. Ini sepertinya penting ini. Ya, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi, ya. Kemudian wa nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ini panjang penjelasannya, tapi kita lihat nanti. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi nomor satu yang akan dibeli oleh Allah nanti itu ialah bertaubat. Tapi di sini nggak muncul spiritnya, ya, karena bentuk yang digunakan dalam bahasa Arab ini adalah bentuknya itu, betadaknya itu diawali dengan ma'rifah dan tanpa ada embel-embel. Itu sigat balaghahnya seperti ini biasanya itu punya makna simbolik yang sangat dahsyat. Kalau boleh saya terjemahkan bebas. Ini makanya itu saya paralelkan bahasa Inggrisnya kan. Kalau bahasa Inggrisnya itu lebih terasa tuh maknanya tuh. Bahasa Indonesianya begini, mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, titik. Ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kita, those that turn to Allah in repentance. Repentance itu, apa itu repentance itu? Tawadu. Punya rasa penyesalan yang sangat dalam. Rasa bersalahnya ditampakkan. Jadi mengembalikan dirinya kepada Allah dengan penuh rasa bersalah. Itu yang dimaksud dengan independence. That serve him. Penuh dengan pengabdian terhadap Allah. Ya kan? Praise him. Praise itu memberikan pemuliaan, pemujian, dan respektif yang sangat full terhadap Allah. Yeah. That wonder in devotion to the cause of Allah. Jadi melakukan spiritual journey, melakukan pengembaraan. As-saihun itu adalah fasihu fil apa namanya itu, berjalan ke jalan Allah itu banyak. Tariqah jalan, ya, asih jalan, mi'raj jalan mendaki, taraqi jalan mendaki, ad-dhahab jalan mendatar, masya berjalan, syariah jalan, dan seterusnya. Ada 12 bahasa Arabnya berjalan. Nah, kalau as-saihunya ini adalah spiritual journey sebetulnya. Maka itu disebutkan di sini, ya, ia melawat. Apa artinya melawat? Melawat, pergi melawat orang mati. Jadi ada sesuatu nuansa batin yang tunduk di situ, itu as-saih. Ya. Nah, ruku, ya, wonder in devotion. Devotion itu menundukkan diri.
Kemudian juga that enjoy good and forbid evil. Jadi ini terasa tuh, kalau bahasa Indonesianya itu masih kering. Ya melawat apa, bahkan anak muda kita nggak tahu apa itu artinya melawat. Yang ruku, bukan badan kita yang ruku begini, enggak lah. Ya, bow down itu artinya respect, menghormat gitu, bow down. Prostrate, ya, penuh respect. Apa yang dimaksud dengan al-abidun? Bukan at-ta'un. Jadi ada ahli ibadah, ada ahli taat. Jadi yang dibeli oleh Allah itu nanti dengan surga, itu al-abidun. Ya. Bukan at-ta'un. Ahli taat, saya pernah jelaskan kan, ahli ta'ah melakukan ibadah tapi terpaksa. Kenapa Anda puasa? Karena wajib, takut masuk neraka. Jadi dia melakukan sholat karena ini wajib, takut masuk neraka. Jadi tidak melakukan ibadah itu dengan enjoy. Orang yang melakukan ibadah karena cinta terhadap ibadah, itulah yang disebut dengan al-abidun. Itulah yang disebut dengan ahlul ibadah. Semua ahlul ibadah itu adalah ahlul ta'ah. Tapi tidak semua ahlul ta'ah itu ahlul ibadah. Tanya diri kita sendiri. Why do you pray? Because we have to pray. Itu ahlul ta'ah itu. Why do you pray? Because I love to pray. Itu ahlul ibadah. Ahlul ta'ah itu kebiasaannya salat menunda waktu. Masih ada waktu kok, sebentar lagi salatnya. Itu ahlul ta'ah itu. Tapi ada orang begitu azan, ayo salat dulu. Meeting tunda dulu. Udah matang, makanya bentar lagi deh. Pokoknya salat dulu, jangan pergi dulu. Tanggung, salat dulu. Itu ahlul ibadah. Udah gampang kok salatnya. Di jalan nanti dirafal aja deh. Salat asarnya nanti ditarik ke maghrib, salat apa itu? Itu mengkada, itu bukan menjamak namanya. Jamak itu duhur asar. Ya. Kalau orang yang terlalu gampang melakukan jamak, itu ahlul ta'ah. Tapi kalau dia punya perhitungan, mau menghindari terus kasar jamak itu, udahlah mau ke Bandung, salat duhur dulu lah, nanti sepatu di situ macet. Ayo kita ke mall, udah salat maghrib tanggung. Udah, nanti kan toko mallnya cepat tutup, nanti terlambat. Nah, apa akibatnya? Udah, maghribnya nggak dapat, mallnya yang dapat. Itu ahlul ta'ah. Ahlul ibadah, di atas segala-galanya adalah Allah. Dan dia bukan terpaksa, tapi enjoy. Nah, itu yang disebut al-abidun. Yang akan dibeli Allah ialah at-ta'ibun. Bukan orang astagfirullah, itu bukan itu. Itu istighfar. Ini yang dibeli ini adalah at-ta'ibun. Orang taubat. Ada 7 kan persyaratan. Meninggalkan dosa, mengucapkan astagfirullah, menyesal sedalam-dalamnya akan perbuatan itu, berikrar, ya Allah ini dosa terakhirku, aku menggunting, nggak akan lagi. Yang kelima, kembalikan barang orang yang diambil tanpa sepengetahuan, bayar utang. Yang keenam, ganti kebaikan terhadap dosa-dosa itu. Ya, inilah hasanati yuzhibun sayyi'at. Yang ketujuh, kembalikan dirinya kepada Allah. Terserah engkau ya Allah. Aku memang salah. Jika engkau akan memaafkan hambamu, memang hambamu seperti ini dan engkau maha pengampun. Jika engkau akan menyiksa hambamu, pantas memang untuk disiksa. Terserah engkau. Itulah orang at-ta'ibun. Kalau al-abidun seperti tadi, melakukan ibadah karena cinta, bukan karena terpaksa. Al-hamidun, nah, bukan tamaddah. Tamaddah itu lain di bibir, lain di hati. Alhamdulillah di mulutnya, tapi ragu di hatinya. Itu bukan alhamdulillah. Bagaimana manisnya batin ini keluar di mulut menjadi manis. Bagaimana manisnya di mulut ini, semanis itu juga kata hati kita di dalam, itu namanya alhamdulillah. Kalau menggerutu di batin, aku kok salat nggak pernah diterima doanya. Ya, tapi salat juga, itu bukan alhamdulillah.
Ya, itu tamadah itu. Kemudian asaihun itu perjalanannya mendaki, bukan mendatar apalagi menurun. Jadi spiritual journey yang jalan. Pergi ke kantor, ya Allah, aku akan pergi mencari nafkah untuk anak cucuku. Ya. Selalu karena Allah. Itu as-sa'ihun. Ar-raki'un, selalu tunduk pasrah kepada Allah. As-sajidun, bukan saja kepalanya yang tersungkur ke lantai, isi kepalanya pun juga ikut tersungkur di hadapan kebesaran Allah. Ingat, kalau hanya kepalanya sujud di lantai, tapi isi kepalanya ke mall, itu sajad, bukan sujud. Sujud itu manakala terjadi totalitas akalnya, jiwanya, kalbunya, badannya tersungkur di hadapan kebesaran Allah. Itu baru sujud. Kalau hanya kepalanya, tapi isi kepalanya ke mall, maka itu saja. Yang dibeli oleh Allah as-sajidun, al-amirun, bil ma'rufi, yang melakukan, mengindahkan kema'rufan itu. Prioritasnya kepada ma'ruf. Wa nahuna 'anil munkar, memproteksi dirinya terhadap kemungkaran. Itu dibeli oleh Allah itu. Wal hafiduna li hududillah, ya, memelihara hukum-hukum Allah. Ya. Masya Allah. Itu bahasa Inggrisnya lebih basah itu. So, proclaim the glad tidings to the believers. Gembirakan orang-orang yang mukmin itu. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kalau orang akan dibeli oleh Allah dengan tebusan surga, jadilah at-taibu, nomor 1 taib dulu. Jadi tata urutannya itu kalau kita mendekat dengan Allah, anak tangga pertama taubat dulu. Anak tangga berikutnya nyembah dengan cinta kepada Allah. Anak tangga berikutnya ungkapkan, ekspresikan kecintaannya dengan cara memuji Allah. As-sa'ihun, teruslah berjalan. Don't stop in your step. Go ahead terus. In the name of God. Ar-raki'un, dalam suasana batin yang selalu tunduk. As-sajidun, bahkan sudah sujud. Al-amirun bil ma'rufi, pro kebenaran. Wa nahuna 'anil munkar, anti kemungkaran. Itu dia. Nah, sekarang tanya diri kita, apa sudah seperti ini? Kalau belum, memang pantas dicuci oleh bulan Ramadan. Nah, kalau orang tidak mampu dijinakkan oleh bulan Ramadan, jangan harap ada yang bisa menjinakkan dirinya lagi. Jika Ramadan tidak mampu membuat diri kita itu berubah, tidak ada lagi harapan untuk bisa berubah. Jangan-jangan kita memang ditakdirkan penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahan pada pagi hari ini, terutama ketika kita mendapati uraian-uraian yang sangat menyentuh atas apa yang kita dapati dari ayat ke-112 pada pagi hari ini. Semoga kita dapat melaksanakan atas apa yang telah dituntun melalui ayat ini. Nah, baiklah Ustadz, beberapa pertanyaan telah dihadirkan di dalam forum ini, dan saya memperhatikan masih cukup banyak pertanyaan-pertanyaan terkait masalah hisab tadi itu. Namun, kalau saya memperhatikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak dan Ibu, sebagian besar sudah terjawabkan mengenai bagaimana perhitungan awal daripada Ramadan, sehingga mohon izin apabila kami tidak mendahulukan lagi pertanyaan terkait dengan masalah awal Ramadan ini, karena sudah begitu lengkap dan jelasnya tadi penjelasannya. Nah, sehingga kami mohon izin untuk memasuki pertanyaan-pertanyaan lainnya, di mana pada pagi hari ini kami mengambil dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu atau Bapak Drensdi mengenai turunnya Al-Quran, Ustadz. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bulan Ramadan, terutama di negeri kita, diadakan peringatan Nuzulul Quran, gitu Ustadz. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 23 tahun. Nah, kira-kira pesan apa sehingga kita misalnya menetapkan pada tanggal 17 Ramadan peringatan Nuzul Al-Quran, dan kemudian dikaitkan juga dengan hal ini, bagaimana Ustadz dengan apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, ataukah mentadaburinya
Apakah kita menuju kepada kuantitas berapa kali kita hatam Al-Quran, ataukah kita meneruskan ayat demi ayat untuk mentadaburinya itu, Ustaz. Demikian yang kami tarik dari apa yang disampaikan oleh Ibu Drensdi dan beberapa pertanyaan lainnya. Silakan, Ustaz. Termute, Ustaz, sepertinya. Senang sekali masih bisa bertahan di atas 900 ya. Alhamdulillah, Ustaz. Jadi gini Bapak Ibu, 17 Ramadan itu sebetulnya ya, kalau saya pribadi tidak terlalu menekankan 17, 19, 21 Ramadan. Saya nggak tahu kok ini kok menjadi mitos ya. Jadi seolah-olah kita itu mengejar Lailatul Qadar. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini, lupakan Lailatul Qadar. Mana lebih penting, mengejar Lailatul Qadar atau sang pencipta Lailatul Qadar itu sendiri? Lupakan surga itu. Mana lebih penting, surga atau sang pencipta surga yang kita kejar? Surga dan Lailatul Qadar itu makhluk. Mana lebih penting, memburu makhluk atau memburu sang Khalik? Masa Lailatul Qadar? Akhirnya, kenapa nggak tarawih ini nanti akhir Ramadan dah, 10 terakhir? Kenapa ini 10 terakhir? Nggak, nanti besok tunggu ganjilnya. Kenapa nggak? Oh, nanti tengah malam kan baru bisa nunggu Lailatul Qadar. Ini masih taruhan. Akibatnya apa? Kita mereduksi amal jari, amal-amal penting kita Ramadan. Orang pemburu Allah, pencari Allah itu malam Ramadan sampai akhir Ramadan tidak ada bedanya. Bahkan di luar Ramadan pun juga seperti tiap malam Lailatul Qadar turun bagi. Mana lebih penting? Lailatul Qadar hanya sekali sebulan Ramadan, atau Lailatul Qadar tiap malam turun sepanjang tahun? Nah, kalau kita mencari Allah yang sejati, itu Lailatul Qadar buat kita. Orang lain cuma sekali dapat Lailatul Qadar, kita tiap malam dapat Lailatul Qadar. Ya, ambil tuh Lailatul Qadar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, apa? Lillahi rabbil alamin. Bukan lil jannah kan, bukan untuk masuk surga. Ingat Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, seorang sufi perempuan ini begitu cintanya, akrabnya dengan Tuhannya. Ya Allah, aku beribadah bukan karena ingin mencari surga. Kalau aku mencari surga, lalu karena itu aku beribadah, jangan pertemukan aku dengan surga itu. Aku juga bukan beribadah karena bukan takut neraka. Kalau aku beribadah takut neraka, masukkan aku di dalam neraka itu sendiri. I don't care. Aku menyembah engkau karena aku mencintaimu. Sekalipun engkau menempatkan aku di neraka, aku akan memekikkan Allahu Akbar di lumpur neraka. Aku akan rasakan neraka seperti surga bagiku jika aku memanggil namamu. Sekalipun aku di surga, tapi aku tidak bisa memekikkan namamu, itu neraka bagiku. Surga bagiku ketika aku mencintaimu. Mau ditempatkan dimanapun juga. Mau di dunia, mau di liang lahat, mau di aras, mau di mau di neraka, mau di surga. Aku tidak peduli. Yang penting aku, I am attached with you. Aku melekat dengan dirimu sendiri. Enggak ada kata surga, enggak ada takut neraka di dalam orang seperti ini. Surga juga kagum terhadap orang ini. Neraka juga takut terhadap orang ini. Jadi mari kita melewati batas-batas awam. Kalau ada orang menunggu Lailatul Qadar sampai begadang, sampai memitoskan,
pencinta sang pencipta Lailatul Qadar, dia akan melailatul qadarkan seluruh malam Ramadan. Ya. Aku lebih penting mencari Tuhanku daripada Lailatul Qadar. Yang aku ingin temukan penciptanya Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadarnya. Nah, aku akan menemukan Engkau ya Allah setiap malam-malam suci Ramadan. Jadi malam pertama sampai malam terakhir Ramadan, benar-benar intensitas ibadahnya seperti Lailatul Qadar semua setiap malam. Bahkan setelah Ramadan pun seperti setiap malam Lailatul Qadar, enggak pernah berkurang kuantitas dan kualitas ibadahnya. Itulah sang pemburu pencipta Lailatul Qadar, sang pemburu pencipta surga. Masya Allah. Nah, tadabbur Al-Quran. Apa sih yang dimaksud tadabbur Quran? Bapak Ibu, pernah kita bahas sedikit ya. Ketika Jibril menyampaikan wahyu pertamanya itu, disampaikan 4 kali Iqra. Iqra pertama, Iqra kedua, Iqra ketiga, dan Iqra yang keempat. Ya. Apa yang dimaksud Iqra pertama dan Iqra kedua, Bapak Ibu sekalian? Coba saya akan perkenalkan apa sih yang dimaksud dengan tadabbur versus Iqra ini. Kita lihat. Ya, Iqra yang pertama itu ialah how to read. Ya. Bagaimana membaca? Membaca biasa. Ya, menghafal Quran 30 juz tapi nggak paham artinya, itu Iqra pertama itu. Ya. Kita lihat. Iqra pertama itu artinya apa? Kesadaran sensorial, membaca secara visual. How to read in the Quran. How to memorize in the Quran. Bagaimana menghafal Quran. Iqra yang kedua, kesadaran intelektual, tafakkur. How to learn and how to think the Quran. Membaca dengan penuh ketajaman, perhatian. Dalam ya artinya ayat ini. Jadi bukan sekadar lewat kejar target. Saya sudah 5 kali khatam, sudah minggu ketiga. Masya Allah, luar biasa, pahalanya banyak tuh. Tapi lebih banyak lagi, dahsyat lagi, kalau kita paham arti ayat yang kita baca. Menurut hemat saya, Bapak Ibu, boleh kita berbeda pendapat. Jauh lebih penting membaca Al-Quran, menghayati artinya, lalu merealisasikan kandungannya, daripada 10 kali khatam Quran Ramadan, bahkan daripada khatam Quran 30 juz, tapi tidak tahu artinya, tidak mengamalkan ajarannya. Forward. Kita hanya membaca 1 juz, tapi menghayati beneran. Ya, kita bisa live in the Quran. Hidup bersama Al-Quran. Tidak hafal Quran, tapi kita bisa live in the Quran. It's the most important. Daripada kita memorize the Quran, tapi not to realize the Quran. Realizing the Quran most important daripada memorize the Quran. Iqra yang ketiga ini yang paling penting, sebelum lemah penting yang keempat itu. Kesadaran emosional, tazakkur, pernah kita bahas. Perbedaan tafakur dan tazakkur. How to understand, how to meditate in the Quran. Iqra yang keempat ini yang ya ini level wali, level nabi. How to disappear, annihilate, fana, mukasyafah di sini. Dia tidak melihat banyak, yang dia lihat cuma satu. Apapun yang dia lihat, aku melihat wajah Allah. Itulah sekian. Nah, jadi bulan suci Ramadan ini, mari kita naik kelas. Jangan hanya Iqra pertama sepanjang tahun. Naiklah ke Iqra kedua. Bukan hanya membaca, kejar target, khatam, tapi tetap pelit, tetap tukang marah, tetap sembrono menjalani kehidupannya, tetap suudzon kepada orang lain,
tetap kasar pribadinya, tetap banting pintu kamar, pintu mobil, tetap kata-kata kotor keluar kepada istrinya, anaknya, itu belum menembus Iqra yang ketiga, apalagi yang keempat. Nah, yang paling penting ini, Iqra bertahap-tahap seperti ini. Maka itu ada hikmahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril itu menggunakan 4 kali Iqra. Coba kita lihat yang merah ini. Ya. Jadi Iqra, ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari, Iqra bismi rabbik. Masih ada Iqra sini, Iqra rabbukal akram. Ya. Dan itu ada konsekuensinya 4 Iqra ini, karena nanti kita akan melihat bahwa ternyata Quran itu juga memiliki 4 dimensi yang sangat penting, ya Bapak-Ibu sekalian. Apa dimensi itu? Ya, Iqra pertama ibarat Al-Quran itu orang awam. Iqra yang kedua adalah isyarat Al-Quran itu orang khawas, orang advance, orang special. Kalau sampai Iqra ketiga, lataif Al-Quran itu para wali. Walaupun kita bukan wali, tetapi insya Allah ada accessing ke pintu kewalian di situ. Dan kalau sudah sampai ke Iqra yang keempat ini, haqaiqul Quran untuk para nabi. Dan orang yang memiliki ciri-ciri kenabian walaupun bukan nabi, tapi sudah bisa mencicipi apa makna haqaiqul Quran. Iqra pertama ibarat, Iqra kedua isyarat, Iqra ketiga lataif, dan Iqra yang keempat haqaiq. Apa artinya ini semua? Itu satu semester di fase sarjana S3 ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini semua penting, tapi kita belum sampaikan di sini Bapak Ibu. Bahkan membaca itu ada jenis ayat-ayat yang perlu kita pahami itu ya. Form of Quran itu ada Al-Quran dalam form of the book ya. Ada Al-Quran dalam arti form of nature. Jadi Quran itu ada 3 bentuk Bapak Ibu. Ada form of nature, sanurihim ayatina fil afaqi. Ada Al-Quran dalam arti form of the book, itulah mushaf Al-Quran. Dan ada lagi form Al-Quran itu di dalam bentuk form of the person. Nah, kita lihat. Ini dia. Form of human. Ya, ini kalau saya jelaskan pasti Bapak Ibu kaget-kaget, tapi ini tidak bisa ada anak tangganya untuk bisa pemahaman terhadap ayat ini Bapak Ibu. Bagaimana memahami Nabi Isa. Dan juga sebelumnya kalau ingin memahami Nabi Isa, pahami dulu siapa Maryam. Kita itu kan melewatkan Maryam. Asyik sibuk mempelajari Isa. Tapi who is really Maryam? Siapa Maryam? Ya, kalau kita paham Maryam, satu-satunya nama yang punya nama surah dalam Quran, surah Maryam. Tidak ada nama perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali hanya satu-satunya, Maryam. Who is really Maryam? Bagaimana caranya mengandung anak di dalam kandungannya, lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Jangan hanya memahami Nabi Isa tanpa memahami Maryam. Maka ini juga perlu penjelasan khusus. Mudah-mudahan ada waktu, tapi ini masih perlu ilmu pengantar. Demikian Pak Hasanuddin, terima kasih. Baik. Cukup di sini ataukah ada pertanyaan lagi Ustaz? Selesai hari ini? Iya, saya kira cukup dulu. Baik, Ustadz, terima kasih sekali atas apa yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ustadz Allah berikan kemudahan dan keistiqomahan bagi kami semuanya untuk lebih mendalami lagi kedua ayat yang telah Ustadz sampaikan tadi itu, dan terutama terima kasih juga atas pencerahan mengenai bagaimana pemerintah menetapkan awal Ramadan ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan membuat kita menjadi lebih arif dan bijaksana lagi menyikapi situasi yang ada di seputar kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, berikut ini kita mohon izin Ustadz untuk memberikan kesempatan kepada Profesor Dr. Suharyadi untuk menyampaikan sambutannya mewakili seluruh peserta pada pagi hari ini. Kepada Prof. Suharyadi kami persilakan.
Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Siap, Prof. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar. Terima kasih. Ya, mengawali menyambut datangnya bulan suci Ramadan, insya Allah besok dengan tausiah yang sangat luar biasa, mulai dari penetapan awal Ramadan dengan cara yang sangat gamblang ya, dan ternyata memang cukup rumit penetapan awal Ramadan dan nanti akhir Ramadan ya dari Departemen Agama, karena meminta pandangan dari berbagai aliran yang ada di Indonesia. Tapi dengan penjelasan Pak Prof. Nasaruddin tadi, kita semua menjadi lebih jelas duduk persoalannya yang selama ini hanya kita lihat di TV pada waktu Menteri Agama menetapkan awal dan akhir dari Ramadan. Kemudian saya sulit berkata-kata karena semuanya serba penting ya, dan bagus sekali semuanya memuji. Penjelasan mengenai tadabbur Al-Quran saja, mulai dari Qur'an 1, 2, 3, 4, luar biasa sekali, dan ya bagi saya pribadi betul-betul hanya belajar. Dan Bapak Ibu yang lain yang jauh lebih ahli pasti juga tetap memperoleh manfaat yang besar dari uraian Prof. Nasaruddin tadi, terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan penjelasan berikutnya dari Prof. Nasaruddin yang saya kira insya Allah semuanya puas dengan apa yang dijawab oleh Prof. Nasaruddin. Jadi saya hanya ingin menyampaikan terima kasih, mudah-mudahan pada waktu kita memasuki bulan suci Ramadan, setiap Jumat Prof. Nasar tetap bisa memberikan tausiahnya, sehingga karena sedang berpuasa pasti juga beda penerimanya ya, lebih khusyuk, lebih afdol, dan kita juga menjalani puasa ini mudah-mudahan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan insya Allah kita semua diberikan umur panjang dan kesehatan sehingga bisa sepenuh bulan Ramadan bisa berpuasa di sana dan beramal ibadah yang Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Tetapi intinya saya yang sangat terkesan adalah lupakan Lailatul Qadar, lupakan surga, tapi selalu ingat kepada penciptanya. Ini yang luar biasa, Prof. Nasaruddin. Karena dalam ceramah-ceramah dari para kiai yang lain itu masih terus dikumandangkan Lailatul Qadar ini, carilah 10 hari terakhir di tanggal-tanggal ganjil, itu selalu seperti itu yang kita dengarkan. Tapi apa yang disampaikan Prof. Nasaruddin tadi membuka mata kita bahwa yang paling penting adalah kita mengingat siapa sebenarnya pencipta Lailatul Qadar, pencipta surga, sehingga kita lebih baik mengejar sang pencipta. Terima kasih banyak Prof. Nasaruddin. Bagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, puasa yang insya Allah dimulai besok, dan insya Allah kita selamat menyelesaikan puasa Ramadan dengan sepenuh hati dan bisa beramal ibadah lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suardi atas sambutan yang telah diantarkan pagi hari ini. Dan semoga sehat walafiat selalu. Begitu juga Undira yang diamanahkan kepada Prof. sebagai rektornya. Dan semoga menjadi kampus yang terus memberikan pencerahan dan perbaikan akhlak bagi seluruh anak bangsa. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada bagian akhir daripada acara ini. Dan kemudian kami mohon doa juga dari Ustadz bahwa atas permintaan dari seluruh peserta, sebagaimana halnya pada tahun sebelumnya Ustadz, pada bulan Ramadan ini kami akan mengisi pada setiap sore hari jam 4:30 dengan membaca Al-Quran bersama-sama Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan sebagaimana tahun sebelumnya, satu hari satu juz, sehingga pada akhir Ramadan kita dapat melaksanakan tuntas menghatamkan Al-Quran itu bersama-sama, selain daripada kita membaca Al-Quran setiap hari. Baiklah Ustadz, mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Tolong di-unmute Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa bi sultanika. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdiika wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nu'minu bika natawakkal alaihi wa nuthni 'alaika al-khaira kullahu wa nashkuruka wa la nakfur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nafat. Narju rahmataka wa nakhsha adzabaka inna adzabaka shadidul iqab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wal waba'i wa su'il akhlaq. Allahumma rabbi zidna ilman mubaraka warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa ittiba'u rasula. Rabbirhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan pada pagi hari ini. Dan semoga Ustadz sehat walafiat selalu dan limpahan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kami sampaikan bahwa sehubungan dengan rencana kita untuk menulis buku NBO, yaitu berisi pengalaman-pengalaman penuh hikmah dari kita semuanya, maka kami berharap apabila Bapak dan Ibu ingin menyampaikan tulisannya, mohon segera disampaikan kepada panitianya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tadi kelupaan. Saya janji dengan Profesor Safwan Hadi untuk memberikan kesempatan kepada beliau untuk membacakan puisi indahnya pada pagi hari ini. Sehingga apabila Bapak dan Ibu berkenan, kami ingin mengundang Prof. Safwan Hadi untuk membacakan puisi insya Allah sangat syarat dengan maknanya. Kepada Pak Safwan Hadi kami persilakan, Pak Safwan. Tolong di-unmute Pak Safwan. Tolong di-unmute Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Pagi ini adalah pagi yang sangat spesial bagi saya karena saya mendapat curahan cinta dari Ustadz Nasaruddin Umar. Satu tausiah yang sangat mendalam bagi saya karena intinya adalah cinta. Saya mencoba menulis puisi pada hari Rabu yang lalu pada saat Ibu Miranti berulang tahun. Judulnya Pelita. Izinkan saya membaca puisi singkat ini untuk menyapa Ibu Miranti yang kita semua. Sahabat, pelita di hatimu telah menyala. Pancarkan cahaya cinta dan mempesona di hari jadimu. Teruslah kau menjadi seorang pecinta, ungkapkan keindahan cinta yang ada di lubuk hatimu untuk mencerahkan sahabat-sahabatmu dan orang lain. Pancarkanlah indahnya cinta di hatimu agar tumbuh kembangkan cinta yang indah di setiap hati. Biarkan pelita di hatimu menyala sepanjang hari agar awan gelap kebencian sirna dari sanubari setiap diri. Biarkan berita itu terangi cermin hatimu agar sang pemilik hati ungkapkan wajah indahnya di cermin itu. Saat berita di hatimu penerang menjadi cahaya cinta, kau akan temukan jalan pulang ke rumah sang kekasih yang kau rindu. Kau akan menjawab ya saat sang pemilik rumah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Cinta telah mengantarkanmu dalam pelukan yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Prof, kalau seandainya saya boleh mengartikan,
walaupun disusun puisi itu pada saat kita mensyukuri hari ulang tahunnya Ibu Miranti dan kemudian ditujukan kepada Ibu Miranti, namun sejatinya pesan yang disampaikan di dalam puisi ini adalah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan atas apa yang Prof sampaikan di dalam puisi ini perlu pula kiranya menjadi renungan kita bersama, terutama ketika kita mendapati pada bagian akhir daripada puisi ini, pemilik rumah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Semoga pertanyaan ini semakin mengingatkan kita bahwa kita telah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah mengisi hari-hari terakhir kita ini dengan sebaik-baiknya, mencerminkan apa yang telah kita ikrarkan tersebut. Terima kasih Prof. Safwan Hadi atas rangkaian puisinya. Mudah-mudahan hal ini membukakan pintu rahmat, barakah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mohon maaf lahir dan batin dari Bapak dan Ibu semuanya. Dan kembali saya mengingatkan, insya Allah kalau seandainya besok telah ditetapkan sebagai hari pertama puasa kita, maka pada sore harinya jam 4:30 besok, insya Allah kita akan mengawali tadarus bersama kita dengan membaca mulai dari juz pertama esok hari. Demikian dari saya, mudah-mudahan kita saling membukakan pintu maaf antara satu dengan yang lainnya agar kita lebih leluasa lagi memasuki bulan puasa Ramadan ini, dan semoga sebagaimana Allah telah sampaikan di dalam ayat ke-183 pada surah Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah telah memberikan garansi dan janjinya bahwa kita akan menjadi orang yang bertakwa kalau seandainya kita melaksanakan ibadah puasa. Tentunya melaksanakan ibadah puasa sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh guru kita Profesor Dr. Nasr Umar sebaik-baiknya, dan kita berupaya meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.